tolonglah nasib-nasib honorer ini diprioritaskan, jangan dipandang sebelah mata. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, namun selama bertahun-tahun, kesejahteraan guru hingga fasilitas sekolah cenderung terbengkalai. Di Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten, Ali Ruyani menjalani pengabdian yang tak mudah. Setiap hari guru honorer berusia 51 tahun ini harus menempuh perjalanan lebih dari 1 jam menuju SDN 1 Jayasari. Selama 14 tahun mengabdi, baru 3 tahun terakhir Ali menerima honor sebesar Rp750.000 per bulan. Sebelumnya ia hanya digaji Rp250.000 per bulan. Jumlah itu jelas jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan 4 orang anaknya. Pendapatan yang di sekolah tentunya tidak akan mencukupi untuk biaya hidup ya. Kemudian mungkin saya di luar dari sekolah juga punya kegiatan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selain yang ngojek, mungkin menjual rumput, ngarit gitu ya. Potret serupa juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Nurhuda Aprianto, guru honorer berusia 23 tahun, mengemban tugas sebagai guru seni di SDN 1 Bojong. Di tengah tanggung jawab mengajar, ia juga masih melanjutkan kuliah. Honor yang diterima hanya Rp600.000 per bulan dan harus dibagi untuk biaya kuliah, sekaligus membantu perekonomian orang tuanya. Seusai mengajar, Nurhuda menjual nasi goreng di depan rumahnya hingga malam hari. Ketika kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang lumayan banyak, sehingga saya harus memutar otak bagaimana caranya tetap bisa bertahan. Tak hanya soal kesejahteraan guru, wajah pendidikan kita juga masih dihadapkan pada persoalan sekolah rusak. Di Kabupaten Bogor, SDN Babakan 01 Tenjo menjadi satu dari sekian banyak contoh. Satu ruang kelas rusak parah dan nyaris roboh. Meski tak lagi digunakan, bangunan itu masih berdiri di lingkungan sekolah dan berpotensi membahayakan siswa. Tak hanya itu, ruang baca murid di perpustakaan juga tak dapat digunakan. Keterbatasan juga terlihat pada fasilitas toilet. Ratusan siswa hanya berbagi 2 toilet dengan kondisi yang memprihatinkan. Menyikapi berbagai persoalan di dunia pendidikan, pemerintah menyatakan komitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Pada 11 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Mendikdasmen Abdul Muti di Istana Merdeka. Jadi ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama itu revitalisasi satuan pendidikan. Pada tahun 2026, targetnya 71.744 sekolah. Nah, yang kedua, tunjangan guru dinaikkan, ya, guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Nah, tahun 2026 ini pemerintah juga melalui Kemendikdasmen ini juga memberikan beasiswa kepada 150.000 guru untuk melanjutkan studinya sebesar Rp3 juta per semester. Di tengah berbagai persoalan pendidikan, muncul pula polemik soal postur anggaran pendidikan nasional. Seorang guru honorer menggugat Undang-Undang APBN tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata di dalam angka 769 triliun ini terselip dana sebesar 268 triliun untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Jika dana makanan yang dikeluarkan, maka anggaran pendidikan murni hanya 11,9% dari total 20%, jauh di bawah mandat konstitusi. Menanggapi gugatan tersebut dalam sidang acara mendengar keterangan ahli dan atau saksi pemohon, pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis merupakan bagian dari investasi pendidikan. Peserta didik yang mengalami kerugian akibat gizi akan berdampak pada daya ingat menurun, kemampuan kognitif terganggu, dan fokus belajar jadi melemah. Dengan demikian, intervensi nutrisi melalui MBG ini secara rasional memiliki kaitan dengan mutu pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tentang angka dalam postur anggaran, pendidikan adalah tentang keberpihakan untuk memajukan generasi penerus bangsa. Jika kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, dan kualitas kebijakan belum berjalan seiringan, maka pekerjaan rumah besar pendidikan Indonesia masih jauh dari kata usai.
saya ingin tanyakan langsung kepada Pak Wamen yang tentu betul-betul berfokus untuk menangani hal ini, Pak. Karena kalau kita lihat secara total anggaran pendidikan kita di APBN 2026 itu menyentuh angka kurang lebih 769 triliun rupiah. Betul. Dan tadi yang disebutkan oleh Pak Wamen adalah untuk Kemendikdasmen ya Pak ya, itu kurang lebih ada angka 56 triliun rupiah. Mohon maaf saya izin tanyakan, apakah ini tidak terlampau kecil Pak jika kita melihat total anggaran keseluruhan? Ya, kalau kita hanya melihat di jumlah 56,6 ya, itu kecil. Akan tetapi itu program Kemendikdasmen itu kan juga ditopang ya oleh anggaran-anggaran yang lainnya yang programnya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, umpamanya untuk dana revitalisasi. Kan tahun 2026 ini sekitar 14 T ya. Nah, kemudian itu untuk alokasi khusus yang ke daerah itu juga kan dari dana pendidikan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan terlalu kecil itu tidak, tapi mungkin yang lebih tepat soal proporsionalitasnya. Oke. Kenapa poin anggaran ini Pak Wamen menjadi poin yang saya tanyakan? Karena kita tahu juga bahwa ada sekelompok guru honorer kita yang kemudian melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang APBN tahun 2026, dan yang salah satu paling disoroti adalah, mohon maaf tapi saya izin tanyakan, anggaran yang kemudian digunakan untuk program makan bergizi gratis. Tanggapan Anda Pak Wamen? Menurut saya tentunya tidak tepat benar ya untuk mendikotomikan ya, kedua hal tersebut. Masing-masing kan memiliki bentuk yang berbeda untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi menurut saya posisinya tidak untuk mengcompare, membandingkan atau bahkan mendikotomikan gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus meningkatkan proporsi distribusi ya tuh ke anggaran pendidikan itu sebagaimana amanat konstitusi. Karena mungkin yang jadi poin yang kemudian dibahas oleh guru honorer kita, mereka menilai bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG ini sebenarnya bisa mungkin dimaksimalkan untuk kesejahteraan guru. Bahkan mereka tidak ragu-ragu menyebut, tidak menutup peluang bahwa undang-undang APBN kita di tahun 2026 khususnya untuk anggaran pendidikan ini disebut inkonstitusional. Tanggapan Anda Pak? Pertama-tama terkait dengan guru, saya memiliki perasaan yang sama ya kan, saya juga guru. Jadi pemerintah sudah sangat memahami mengenai hal ini. Oleh karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, upaya yang dilakukan ini kan terutama untuk para guru non ASN ya. Betul. Yang belum memenuhi kualifikasinya supaya mendapatkan hak-haknya. Maka kita kanalisasi itu, kita fasilitasi agar mereka memperoleh kualifikasi S1 D4 gitu ya. Dan itu kita sediakan beasiswanya. Sebelumnya juga saya sudah berbincang Pak Wamen dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Cukup ironi ketika mendengar bahwa ternyata masih ada guru kita, mungkin ini juga dari wilayah Pak Wamen tinggal di Jawa Barat, ada guru yang bahkan masih digaji dengan nominal Rp50.000 per bulan. Pertanyaan saya adalah, ada satu keinginan dari perhimpunan guru kita agar gaji guru ini setidaknya disamakan Pak dengan UMR seperti karyawan-karyawan lainnya. Apakah hal ini memungkinkan Pak? Jawaban saya bukan memungkinkan, harus dilakukan. Harus dilakukan? Iya. Nah, di Undang-Undang Sesdiknas itu kan yang menjadi patokannya adalah gaji pokok. Nah, sementara gaji pokok itu bisa tertinggal jauh oleh perkembangan eksternal, inflasi dan lain sebagainya. Maka kami sedang merumuskan satu sistem penggajian bagi guru itu yang
Jadi sini patokannya tidak mutlak UMR, akan tetapi yang lebih menjamin ya kesejahteraannya itu. Gitu. Nah, salah satunya yang menjadi patokan pertimbangan adalah UMR itu. Jadi jangan sampai di bawah itu memang sangat bukan saja tidak fair ya, akan tetapi berpengaruh banyak terhadap kualitas pembelajaran kita, Kualitas pendidikan kita. Persis, guru itu komponen utama, Betul. ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana konstitusi, gitu. Itu sedang kita lakukan. Melihat pos anggaran pendidikan kita, Mas, apakah bisa dikatakan nasib guru kita saat ini masih dianaktirikan oleh negara?